Mereka berpesta saat berada di dalam sauna bersama para wanita. Setelah menghabiskan 2 botol minuman, mata pria itu langsung kabur. Dia jatuh saat keluar. Dia menyandarkan tangga yang membuatnya tersandung ke pintu kayu sauna. Dan dia membiarkannya lalu pergi. Tapi hal itu membuat masalah besar. Dashan pertama kali menemukan bahwa pintu tidak bisa dibuka. Dia mulai mendorong pintu. Tapi tangganya macet terlalu kencang. Dashan kesakitan. Pintu kayu itu juga tidak bergerak. Mereka berdiri di jendela kecil dan melihat keluar. Saat itulah mereka mengetahui bahwa pintunya macet. Sekarang kedua wanita itu juga panik. Pukul pintu dengan putus asa dan berteriak memanggil pria yang baru saja keluar. Tapi pria mabuk itu tertidur nyenyak, tidak mendengar sama sekali. Kompor arang di sauna terus memanas. Untungnya, ada sedikit sirkulasi udara di dalam rumah, agar tidak mati lemas. Tapi berada di lingkungan bersuhu tinggi untuk waktu yang lama. Cepat atau lambat, dia akan mati karena dehidrasi panas. Mengetahui bahwa harus keluar dari tempat ini, wanita ini tidak bisa duduk diam. Dia mengambil sendok kayu yang mengguncang air dan mulai menghantamkannya ke jendela kecil di pintu. Sendok itu tidak bekerja dengan baik. Dia menggantinya dengan ember kayu. Dan seperti yang dapat Anda bayangkan, ember kayu tidak berfungsi. Saat ini, Dashan berpikir sejenak. Dia membalut tangannya dengan handuk mandi. Ambil batu dari kompor arang. Kemudian tuangkan air mineral yang kencang ke dalam ember kayu. Melempar batu untuk mendinginkan batu tersebut. Lalu menghantamkan batu itu pada kaca. Para wanita bergegas keluar dengan tergesa-gesa. Dengan rakus menghirup udara segar di luar. Dengan masuknya udara segar, ketiganya akhirnya menarik napas. Sayangnya, kesejukan ini hanya bersifat sementara. Ada termostat di sauna. Jika suhu di rumah turun, termostat akan mengontrol tungku arang untuk membakar lebih cepat. Suhu akan naik dengan cepat. Jadi mereka masih harus keluar secepat mungkin. Dashan mengulurkan tangannya untuk mengaitkan tangga. Bungkus batu dengan handuk mandi dan buang keluar jendela mencoba mengaitkan tangga. Ternyata dia gagal lagi. Wanita ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin merusak termostat. Dashan berhenti begitu mendengarnya. Memecahkan termostat dapat berhenti memanaskan kembali. Tapi itu juga bisa membuat sistem pemanas benar-benar di luar kendali. Jika suhu terus naik, mengubah mereka menjadi babi panggang dalam hitungan menit. Bagaimana seseorang bisa mengambil risiko? Tepat ketika semuanya bingung, lampu di dinding menarik perhatian Dashan. Dia mencoba memutar lampu. Jika lampu dan termostat berada di sirkuit yang sama, selama kabel lampu menyala, termostat juga akan kehilangan daya. Lalu dia melakukannya. Dia membuka tutup bola lampu. Kemudian celupkan biskuit yang dibungkus dengan handuk mandi ke dalam air dan masukkan ke tempat lampu. Dashan tersengat listrik dan terus bergerak-gerak. Tapi dia salah. Tidak hanya termostat tidak mati. Sekarang tidak ada cahaya. Ketiganya hanya bisa menunggu keajaiban terjadi dalam kegelapan. Kemudian anjing pemilik sauna memperhatikan bahwa seseorang di rumah menghabiskan banyak uang di dalam sauna. Mereka bertiga mendengar gonggongan anjing itu dan dengan cepat mengetuk pintu dan berteriak untuk menarik perhatian anjing itu. Akhirnya, gonggongan anjing membangunkan pria itu. Dia bangun untuk memeriksa. Kemudian udara tiba-tiba berbunyi dan ledakan kembang api menutupi teriakan ketiganya untuk meminta bantuan. Kepala pria itu masih pusing. Dia pikir anjing itu takut dengan kembang api dan menggonggong dan kembali ke rumah untuk tidur. Melihat seorang pria tidak mengerti apa yang dia maksud, anjing itu berlari untuk menemukan pemiliknya lagi. Anjing yang dia besarkan masih memahaminya sendiri, dan pemiliknya tampaknya memahami keinginan anjing itu. Ambil truk dan kembali. Tapi saat dia akan mengikuti anjing itu ke sauna, bertemu dengan seorang pria dengan senyum bahagia. Dia bilang dia mabuk dan tertidur. Ketika dia bangun, dia tidak melihat Dashan dan yang lainnya. Anak ini pasti diam-diam mengajak para wanita bermain saat dia sedang tidur. Benar-benar tidak setia. Pemilik rumah tertawa dan menghiburnya dengan beberapa kata. Dengan antusias dia membawanya untuk pergi. Anjing itu tidak bisa bicara. Dia hanya bisa melihat keduanya pergi begitu saja. Suhu tinggi yang terus-menerus telah membuat Dashan dan lainnya hampir tumbang. Wanita ini mengambil batu untuk menghancurkan termostat. Teman lainnya melihat ini dan melangkah maju untuk menghentikan. Tanpa diduga, kecelakaan terjadi selama perselisihan. Sebuah batu membuat wanita itu pingsan. Dan wanita cantik ini ketakutan dan berteriak. Dia menangis dan menangis, menghancurkan suasana pikirannya. Dia ambil batu dan menghancurkan. Termostat hancur berkeping-keping. Namun, hal itu tidak membawa keberuntungan. Kompor arang mulai memanas seperti orang gila. Pada tingkat pemanasan ini, segera mereka akan dipanggang sampai kering. Hal ini membuat Dashan putus asa. Dia tertawa terbahak-bahak. Setelah suara gemuruh, kompor arang berbunyi. Dashan berniat untuk membalikan kompor dengan sekuat tenaga. Kekuatan pria ini tidak bisa diabaikan. Kompor arangnya reot dan benar-benar terbalik. Tapi dengan usaha itu datang dampak yang kuat. Pintu kayu itu langsung dibanting dan terbuka. Dashan terdampar akibat ledakan kompor itu. Wanita yang lolos ini langsung berlari ke dapur. Kemudian dia menuangkan sebotol air mineral es. Mengingat apa yang telah terjadi, dia menangis. Pada saat wanita ini menangis, dia melihat temannya. Ternyata pintu kayu itu tidak terbuka sama sekali. Hal itu adalah kebocoran gas yang menyebabkan dia berhalusinasi. Dia dengan cepat memindahkan temannya ke pintu. Dia mengikatnya pada kayu dengan handuk mandi. Dia melakukan yang terbaik untuk menggantung temannya di dekat jendela. Dan dia sendiri pingsan karena keracunan gas. Pada saat itulah pemilik rumah akhirnya kembali dan menemukan mereka. Lalu dia menelepon polisi dan ambulans. Semua para wanita berhasil diselamatkan. Dashan tidak pernah bangun. Lalu pria ini menyadari apa yang terjadi. Kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri. Jadi minum itu tidak baik. Tidak peduli seberapa baik anggurnya. Dan film berakhir sampai di sini.